Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah gereja. Ya, ini adalah salah satu materi yang saya bawakan untuk mengajar sejarah gereja abad pertengahan. Jadi sejarah gereja itu cukup panjang sekali, saudara-saudara, tapi saya akan fokus di abad pertengahan, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-12. Dan di sini kita akan melihat satu momen atau sejarah yang paling terkenal, yaitu perang salib. Ya, mungkin selama ini orang-orang awam atau jemaat sudah juga akrab dengan perang salib, ya, sejarah perang salib. Tapi apakah kita mengetahui dengan pasti bagaimana sebenarnya rentetan perang salib itu? Nah, hari ini dalam program kita Hanya Alkitab kita coba membahas ini, ya. Tapi saya perlu disclaimer sedikit, saya bukan ahli sejarah gereja, ya, tetapi ini menjadi satu materi yang pernah saya bawakan di dalam kuliah disertasi doktoral. Baik, periode ini sebenarnya dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Romawi Barat, ya, digantikan oleh Charlemagne sebagai Kaisar Eropa Barat, ya, Charlemagne sebagai Kaisar Eropa Barat. Nah, pada periode sejarah gereja abad pertengahan ini mengerikan sekali. Ya, banyak sekali kemunduran moral yang dimana Paus yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi itu terlibat sangat-sangat dalam urusan politik yang kita tahu pada zaman itu sangat kotor, ya. Jadi Paus ini tidak hanya mengurusi hal-hal rohani atau rohaninya jemaat pada zaman itu, tapi juga dia ikut dalam partisipasi politik negara. Nah, selama abad pertengahan di Eropa, Gereja Katolik Roma itu terus memegang kekuasaan. Tentu sebagai paus lah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi paus itu kayak raja. Maka pada zaman dulu itu apa perintah paus itu harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Dia uh, ultimatnya itu sangat keras seperti raja, harus dilakukan dan ditaati. Tetapi karena banyak sekali kemunduran moral seperti korupsi, ya, ketamakan, itu menjadi hal yang biasa pada zaman itu. Dan selain itu, Paus juga mendukung serangkaian perang salib yang berdarah, yang nanti kita bahas di slide-slide akhir, ya, yang dalam periode-periode sejarahnya banyak dikatakan itu mengusir kaum muslimin untuk membebaskan Yerusalem. Nah, makanya saya katakan tadi di depan, perang salib ini kompleks. Ya, dan perang salib itu bukan sekali. Dan banyak sekali latar belakang di dalam perang salib. Nanti kita akan lihat di belakangnya bagaimana. Baik. Nah, saya mulai dari abad ke-5, ya. Tadi saya katakan dari abad 5 sampai 12 kita akan melihat tentang sejarah gereja abad pertengahan. Ada beberapa tokoh yang akan saya tampilkan dalam materi ini tentang tokoh-tokoh yang berjasa, sangat penting, ya. Salah satunya ada Benedictus, Paus Gregorius I, atau Columba di Skotlandia, ya. Benedictus ini mendirikan ordo kerahabian. Pemerintahnya berpengaruh berabad-abad ke depan. Dan Paus Gregorius I digelari agung, jadi Paus Gregorius Agung, yang dialah pada mulanya memajukan perkembangan kepausan. Begitu juga dengan Columba menjalani misi ke Scotland, ia mendirikan pusat misi kerahiban yang melegenda di Lona. Ini adalah tokoh-tokoh yang cukup penting di abad ke-5. Nah, Gregorius Agung, saya fokus di Gregorius Agung karena dia yang sangat terkenal sekali. Dia memperluas daerahnya, ya, kekuasaannya itu di Spanyol, Prancis, dan Italia menjadi negara gereja. Seperti tadi saya katakan, Paus itu bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tapi politik juga. Dan di dalam soal teologi, Gregorius Agung ini banyak dipengaruhi Agustinus, tapi dia tidak suka juga semuanya tentang ajaran Agustinus. Bapak-Ibu Saudara, kalau belajar teologi, kebanyakan kita itu dipengaruhi oleh teologi Barat, ya, yang paling terkenal itu Agustinus. Nah, menurut Gregorius, di dalam hal teologi yang dia tidak setuju dengan Agustinus, itu keselamatan dihasilkan oleh kerjasama dari rahmat Tuhan dan amal jasa manusia. Nah, sedangkan kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata, tetapi bagi Gregorius tidak. Harus ada kaitannya dengan amal dan jasa manusia. Jadi itu anugerah plus perbuatan baik, seperti itu. Nah, dari Gregorius Agung ini juga lah muncul doktrin api penyucian, ya, yang kita tahu ini masih berlaku di rekan-rekan kita Katolik, api
penyucian, yang dimana ketika seseorang Katolik meninggal akan ada tempat yang diyakini di tengah-tengah untuk disucikan dosanya, seperti itu. Nah, kita lompat ke abad ke-7, ada satu tokoh yang sangat terkenal namanya Karl Martel. Ya, Karl Martel ini sebenarnya adalah dari kerajaan Franka. Franka itu seperti kerajaan pasca Romawi terbesar di Eropa Barat, dan kerajaan Franka adalah cikal bakal dari negara Prancis dan negara Jerman. Nah, kita belajar sejarah, maka hari ini kita tahu nih dari mana Prancis, dari mana Jerman, dan sebenarnya dari sini nih, Franka. Nah, ini dipimpin oleh Karl Martel yang meluputkan Eropa Barat dari bahaya Islam dengan mengalahkan tentara Arab dekat Poitiers di Prancis pada tahun 732. Sehingga dengan kehebatan dari Karl Martel, Paus menganggap dia sebagai pelindung gereja, sebagai pembela gereja. Tetapi kita tahu konteksnya ya, pelindung dan pembela gereja tentu dalam hal perang dan mengalahkan orang-orang yang tidak setuju dengan Paus atau gereja. Makanya ini dikatakan mengalahkan tentara Arab. Dan akhirnya kerajaan Franka memuncak di bawah pemerintahan Karl Martel, Raja Kristen mempersatukan Eropa Barat, sehingga menjadi satu badan yang kuat yang jiwanya gereja Katolik. Tetapi lagi-lagi, coraknya tetap gereja negara. Nah, seperti itu. Ini adalah satu tokoh yang terkenal di abad ke-7, Karl Martel. Nah, kalau kita lompat ke 8 dan 9, ada satu pemahaman yang mulai berubah antara gereja barat dan timur. Ya, ini adalah bibit-bibit perpecahan gereja timur dan gereja barat. Ya, bibit ini karena disebabkan oleh klaim kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan pada zaman itu. Nah, jadi memang kalau kita pelajari sejarah gereja pertengahan itu penuh dengan konflik, korupsi, kemunduran moral, dan kekuasaan. Jadi kepausan itu tidak mengurusi hanya hal-hal rohani, iman jemaat, tetapi juga negara. Nah, bibit perpecahan ditambah lagi dengan persoalan ikonoklasme. Ini terkenal sekali dalam term teologi, yaitu umat religius di timur menentang pemujaan terhadap ikon. Apa itu ikon? Gambar atau patung kudus. Yang kita tahu itu banyak sekali di gereja Katolik. Ya. Paus atau gereja barat tidak mempersoalkan penghormatan kepada ikon, gambar, atau patung suci, sedangkan kaisar yang selalu taati oleh gereja timur sangat menentang penghormatan kepada ikon itu. Nah, jadi banyak sekali perbedaan pendapat. Misalnya, kalau kita orang Protestan memandang Katolik, kenapa ya menyembah patung Bunda Maria, banyak patung di gereja Katolik. Nah, ini sebenarnya bibitnya dari gereja abad pertengahan. Ya, walaupun gereja timur juga banyak patungnya, ya banyak gambar-gambarnya seperti itu. Tapi gereja Katolik pada zaman itu sangat menekankan penghormatan sebenarnya, ya. Kalau kita tanya rekan kita Katolik, mereka tidak menyembah, tetapi menghormati ikon atau gambar patung suci. Nah, ini menjadi bibit perpecahan gereja timur dan gereja barat pada 8 sampai 9. Nah, masuk ke abad 10, betul-betul akhirnya gereja barat yang kita tahu itu nanti menjadi Katolik, gereja timur itu Ortodoks, mengalami kemerosotan total. Ini masa-masa gelap ini, Dark Ages. Pemimpin gereja yakni tahta kepausan lumpuh akibat korupsi yang merajalela dalam tubuh gereja. Jadi saya mau katakan ya, ketika kita belajar sejarah gereja di materi ini, rekan-rekan yang menonton, jangan pikir gereja itu suci ya. Enggak. Jangan pikir. Sama sekali tidak. Jangan pikir gereja itu tempat yang indah-indah, sama sekali tidak. Mulai dari sejarah gereja kelam semuanya, banyak darah tertumpah, korupsi merajalela, banyak yang dibunuh untuk merebut kekuasaan. Nah, itu sejarah gereja. Dan kita harus memahami itu supaya menjadi sikap kita tidak juga mengadili agama-agama lain. Nah, misalnya di konteks kita Indonesia, nah, kita minoritas, Kristen minoritas, Katolik minoritas, sering sekali terhambat di dalam pembangunan sebuah gereja. Banyak masalah, gitu kan. Nah, kita kan terkadang timbul kebencian, ya. Kebencian, kenapa kok kita ditindas? Loh, sejarah gereja itu lebih parah. Memang tindas menindas itu dari zaman dulu. Nah, itu yang saya mau katakan. Makanya kita harus melek sejarah untuk melihat betapa kelamnya dulu gereja.
Nah, di abad ke-10 ini ada satu tokoh yang penting, yaitu Paus Leo ke-9. Dia menghentikan, dia berusaha, dia orang yang dipakai Tuhan untuk menghentikan penyelewengan dalam tubuh gereja. Ya, jadi seakan-akan menjadi reformasi pada zaman itu, di zaman yang gelap itu, di mana banyak korupsi dan kemerosotan moral itu. Paus Leo ke-9 ingin mereformasi itu semua. Kalau kita ambil contoh di Alkitab itu kayak Yosia ingin mereformasi, ya. Mereka ingin mengakhiri jual beli jabatan gereja. Para uskup tidak lagi dipilih dan diangkat oleh penguasa. Jadi dulu banyak jual beli jabatan, uskup itu dipilih oleh orang yang paling banyak memberikan suap gitu ya. Tetapi harus dipilih oleh pastor dan biarawan. Setelah berabad-abad, gereja timur dan barat merupakan gereja tunggal. Akhirnya perpisahan tersebut terjadi hingga berlangsung hari ini. Nah, ini yang saya katakan di abad ke-10 akhirnya. Gereja timur yang kita tahu ortodoks dan barat Katolik. Jadi kita mengikut kepada Katolik ya, gereja barat. Nah, itu terjadi di abad ke-10. Nah, saya memberikan satu tokoh di sini yang cukup terkenal di abad-abad ke-10 ya, Anselmus. Ini bagi orang Katolik sangat terkenal sekali ya, Anselmus. Orang yang sangat terpelajar, yang terkenal dengan logika di dalam pengajarannya, dalam pelayanan imannya. Ada bukunya yang sangat terkenal itu Cur Deus Homo, mengapa Allah menjadi manusia. Anselmus juga menulis teori tentang bagaimana kematian Kristus di kayu salib yang mendamaikan manusia dengan Allah. Selain Anselmus, salah satu tokoh terpelajar itu Thomas Aquinas. Ya, bagi orang yang belajar teologi Katolik tidak pernah lepas dari namanya Anselmus dan juga Thomas Aquinas. Nah, di bagian inilah bibit-bibit perang salib terjadi. Mulai di kepausan Paus Urbanus kedua. Nah, inilah yang cikal bakal. Ini dimulai dari pertikaian Raja Jerman Hendrik keempat, salah satu pelopor perang salib dengan slogan Allah menghendaki. Nah, ini sebenarnya nih. Jadi perang salib ini kayak penyusian otak juga kepada orang ya dengan slogan Allah menghendaki. Ya, perang salib ini memiliki banyak motif, ada tujuan agama, ekonomi, dan juga politik sebenarnya. Jadi Paus Urbanus ini ingin mengatakan Allah menghendaki perang ini ya untuk membunuh orang-orang kafir. Supaya kemenangan kita, kalaupun mati di medan perang, kita langsung bersama Allah. Karena Allah menghendaki perang ini. Bayangkan. Jadi memang begitu mengerikannya apa ya konteks di zaman dulu untuk memanipulasi orang-orang untuk tujuan agama. Allah menghendaki. Padahal latar belakangnya selain agama ada juga untuk politik maupun ekonomi. Nah, inilah yang terjadi. Inilah cikal bakal di Paus Urbanus kedua, yaitu perang salib. Nah, ini yang penting kita pelajari dalam sejarah gereja pertengahan, materi ini. Ya, perang salib itu nggak sekali. Nah, perang salib itu berlangsung 2 abad loh. Bayangkan. 200 tahun lebih. Saya catat di sini perang salib itu sekali sampai 9. Ya, ada juga yang mengatakan sampai 11 kali. Perang salib itu panjang sekali. Ya, ada yang sampai 9, ada ahli sejarah yang bilang sampai 11 kali. Antara tahun 1095 sampai 1291. Perang salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Bayangkan. Nah, tadi saya katakan apa faktor-faktor dari perang salib. Yang pertama, faktor agama, yaitu direbutnya Baitul Maqdis oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah tempat suci. Makanya mereka ingin sekali merebut kota Palestina. Jadi perang dengan kaum muslim itu sudah dari dulu. Sudah dari perang salib. Nah, kalau kita lihat faktor politiknya, ini ditandai dengan kekalahan Bizantium. Itu Konstantinopel yang sekarang itu Istanbul, Turki. Ya. Dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius pertama Komneus, yaitu Kaisar Konstantinopel, untuk meminta bantuan Paus Urbanus II yang tadi menjadi pelopor perang salib untuk mengembalikan kekuasaan daerah pendudukan dinasti Salju. Jadi
Ini faktor politik kerjasama sebenarnya. Jadi Paus Urbanus itu diminta bantuan oleh Kaisar Alexius untuk mengembalikan kekuasaannya di dinasti Saljuk. Jadi ini bukan hanya perang agama, tetapi banyak sekali politik dan tujuannya hanya kekuasaan. Dan faktor sosial ekonomi, perdagangan sudah jelas. Kaum muslimin itu sejak abad ke-10 sudah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen terganggu kehadiran pasukan muslimin. Sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Ya, jadi bagi kita yang belajar hari ini sejarah gereja abad pertengahan, perang salib ini betul-betul aib di dalam kekristenan. Ya, noda hitam di dalam sejarah gereja. Dan memang pertikaian Kristen dan Islam itu sudah sangat lama. Ya, jadi perang salib itu bukan sekali, tapi sangat panjang, 2 abad lebih. Baik. Nah ini sedikit tentang detailnya perang salib. Ya, perang salib pertama, kedua, ketiga. Jadi panjang sekali, dimulai dari perang salib pertama setelah kerjasama Kaisar Alexius dan Urbanus. Nah ini dia ditandainya perang salib itu, mereka menempelkan sebuah salib dari kain merah pada bahu atau dadanya sebagai tanda bahwa mereka mau pergi merebut Yerusalem, tempat Yesus disalibkan. Jadi Yerusalem ini menjadi tempat yang terus-menerus dikuasai, diduduki. Ya. Jadi kenapa dibilang perang salib? Ya ini sebenarnya karena menempelkan sebuah salib dari kain merah. Ya, kalau kita tahu tadi gambarnya seperti ini, ya ini ya perang salib. Lalu perang salib kedua itu sudah mulai berbeda yang bertempur, itu pasukan Salahuddin dan dengan tentara salib di Hittin dekat Baitul Maqdis. Ini terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang Islam, ya. Tetapi ketika kota itu direbut kembali oleh Salahuddin, kaum muslimin tidak melakukan pembalasan, bahkan memperlakukan mereka dengan baik dan lembut. Ini kan lucu ya, Kristen yang diajari oleh Yesus untuk mengasihi musuh, mendoakan musuh, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, malah membunuh kaum muslimin. Tetapi ketika ditaklukkan kembali oleh Salahuddin, mereka yang berperilaku seperti orang Kristen, mengasihi. Bayangkan betapa rusaknya dulu kekristenan dan gereja. Lalu ada perang salib ketiga, mengatasi angkatan-angkatan perang Prancis, Inggris, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Ya, itu sudah masuk di tahun 1187 sampai 91. Ada sebuah quote dari Sejarah Dunia Abad Pertengahan, buku Susan Weisbauer, dia bilang perang salib telah meninggalkan warisan negatif. Hubungan yang rusak antara gereja ortodoks dan gereja non-katolik dari timur dan gereja barat dan kekejaman para tentara perang salib membuat tentara mereka lebih fanatik. Perang salib ini merusak bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi juga kepada internal gereja pada zaman itu. Ya, sangat-sangat merusak. Padahal dengan banyak sekali kepentingan di dalamnya yang merusak. Nah, itu dia. Nah, di abad ke-12, perluasan kuasa Paus berpuncak pada Paus Innocentius ketiga. Dia ini tidak hanya cakap dalam memerintah gereja, tapi juga mengatur politik internasional. Dia ini orang yang tegas, ya, tidak mau berkompromi, dan yang menciptakan kedisiplinan. Nah, di masa Innocentius ketiga lah muncul gelar Wakil Kristus, Vicarius Christi. Ya, inilah yang sekarang diadopsi oleh orang Katolik, ya gereja Katolik sebagai tambahan untuk gelar pengganti Petrus. Jadi mereka meyakini Paus pertama itu adalah Rasul Petrus, ya sebagai murid yang memimpin, yang diberikan mandat oleh Yesus untuk membangun gereja, ya Petrus. Dan Innocentius III itu membuat gelar Wakil Kristus. Dan gelar ini menyatakan bahwa Paus melihat diri sebagai kepala, Corpus Christianum. Jadi ya main dalam pemahaman Katolik itu ya Paus itu Wakil Kristus. Ya, sangat dihormati. Bahkan panggilannya Bapa Suci. Tapi bagi Protestan tidak, ya. Ini memang sudah terjadi di abad ke-12 oleh Innocentius III, Vicarius Christi.
Akan tetapi keterlibatan politik Ignatius III menyatakan juga batas kuasa paus. Jadi nampak bahwa paus hanya dapat berperan di bidang politik dan mengurusi negara kalau wewenangnya diakui oleh negara dan kalau penguasa politik rela menuruti kehendaknya. Nah, sejak zaman ini di abad 12, paus itu harus membatasi diri. Jangan terlalu ikut campur begitu ya. Karena ini sudah menjadi wakil Kristus. Harus suara Yesus Kristus yang disuarakannya. Tidak mungkin suara Yesus Kristus itu menyatakan perang. Bunuh, nggak mungkin. Gila kekuasaan, nggak mungkin. Nah, jadi Ignatius III membuat suatu batasan-batasan apa yang paus harus lakukan. Baik, setelah itu sejarah berlanjut, perang salib keempat, ya, dimulai lagi oleh Paus Ignatius III dengan maksudnya memajukan perniagaan Venetia yang bersaing hebat dengan Bizantium. Akhirnya tentara salib menguasai Konstantinopel. Lalu perang salib kelima itu di Konstantinopel, konflik terus. Perang salib keenam ini dipimpin Frederick kedua dari Hohenstaufen, ya. Dan akhirnya pada tahun 1244 Yerusalem jatuh lagi ke tangan Islam dan akhirnya zaman perang-perang salib dihentikan. Sudah Bandar Ako direbut oleh Islam tahun 1291. Jadi sempat berhenti. Jadi periodenya sangat panjang dan ada jeda selalu, gitu ya. Selalu ada jeda. Baik. Lalu lanjut perang salib ke-7, ke-8, ke-9 ya. Perang salib ke-7 itu sudah dimulai oleh Raja Louis. Perang salib ke-8, Louis IX telah binasa ditimpa penyakit. Akhirnya pada tahun 1400 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses menendang habis umat Islam dari Granada. Ya, kita tahu ini sekarang daerah kekuasaan Spanyol. Dalam penyebaran pasukan salib terhadap umat Islam menjadi fenomena yang disertai timbulnya sentimen keagamaan yang kuat. Karena ada motif ini, maka membawa pengaruh besar terhadap hubungan antar pemeluk agama Islam dan Kristen dalam waktu yang panjang, bahkan sampai sekarang. Bayangkan. Permusuhan perang salib hanya untuk merebut Yerusalem dan menguasai semua daerah. Ini sejarah yang sangat kelam, ya. Karena motif agamanya kuat, ada juga faktor politik dan sosial ekonomi. Tetapi karena peperangan antara Kristen dan Islam, sehingga sejarah ini tidak bisa dilupakan dan ini terbawa sampai di zaman kita sekarang. Ya, bahkan ada cerita lucu begitu ya. Kalau kita ngomong sehari-hari misalnya di kedai kopi gitu ya, yang berantem itu selalu Islam dan Kristen kebanyakan. Jarang Kristen lawan Hindu gitu ya. Kristen lawan Buddha jarang. Walaupun ada, tetapi selalu Kristen dan Islam. Nah itu karena sejarah kita di abad pertengahannya itu perang salib. Panjang. Beberapa ahli sejarah mengatakan perang salib juga sampai ke-11, ya, tapi saya mencatatnya hari ini sampai yang ke-9 saja. Baik, ini adalah pemaparan singkat materi kita untuk menambah pengetahuan tentang sejarah gereja abad pertengahan, khususnya perang salib. Ya, ini adalah daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Rekan-rekan bisa membeli bukunya, sudah banyak sekali ya tentang sejarah gereja ini. Tetapi satu pesan yang ingin saya katakan bahwa sejarah gereja ini tidak mungkin kita lupakan. Ini adalah noda hitam di dalam kekristenan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang ada gereja atau ada pendeta yang melakukan korupsi, melakukan pelecehan seksual, gitu ya, atau saling maki-memaki antara gereja dan denominasi, itu bukan hal yang baru. Saya mau katakan itu. Itu bukan hal yang baru, karena sudah terjadi sejak zaman dulu. Sudah terjadi sejak zaman dulu. Tetapi satu yang pasti, kita tidak mungkin lagi berperang melawan rekan kita yang mungkin umat Muslim. Tidak perlu. Tidak perlu. Tetapi saya mau katakan, jangan anggap gereja itu tempat suci. Tidak. Tidak sama sekali. Ya. Gereja itu ya pendetanya, majelisnya, semua dan jemaatnya adalah orang berdosa yang harus datang kepada Kristus. Nah itu dia. Jadi sejarah gereja sangat penting untuk kita pahami supaya kita melek betapa hancurnya kekristenan dari zaman dulu. Nah kita tahu Protestan itu dicetuskan oleh satu nama yang sangat terkenal, yaitu Martin Luther. Dia itu adalah dari gereja Katolik, ya, yaitu imam gereja Katolik. Jadi kita ini memang ya produk dari gereja Barat karena Katolik.
Makanya dalam pengakuan iman rasuli ada Am, ya, gereja satu kudus dan Am. Ya, Am itu ya Katolik satu sebenarnya. Jadi kita tidak mungkin melepaskan tradisi itu. Jangan kita naif untuk berkata enggak Protestan itu beda dengan ya kita ini lahir dari mereka. Ya, dan akhirnya Luther membuat suatu gebrakan yang kita tahu dalilnya itu di gereja Wittenberg dan melahirkan reformasi. Ya, sebenarnya bukan hanya Luther, banyak sekali. Ada Zwingli, nanti ada Calvin, Bullinger, semua. Satu yang mau saya katakan, gereja itu dinamis. Ya. Gereja itu harus selalu dinamis dan direformasi terus menerus. Tetapi marilah kita belajar dari sejarah kelam ini supaya gereja itu harus fokus mengurusi iman jemaat, fokus menyampaikan Injil, tidak terlibat di dalam politik ataupun hal-hal di luar lainnya. Baik, demikian materi kita di program YouTube kali ini. Tetap dukung terus YouTube Hanya Alkitab. Kita akan terus membahas berbagai hal dari segi teologi dan berbagai perspektif untuk menambah pemahaman kita. Shalom, sampai ketemu lagi.